Sampai saya belajar bahasa Arab. Apa sih sholat itu? Saya baca ribuan ayat di Quran. Apa sih sholat itu? Ya, hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan. Sholat itu instrumen. Tujuannya sholat adalah tercegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh, kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Dia senantiasa bersama kita, memenuhi seluruh ruang dalam diri kita. Kita tinggal dalam tubuhnya, kita tinggal dalam perutnya Allah. Dia memeluk kita setiap saat, memenuhi seluruh kebutuhan kita, meminjamkan kehidupan lewat nafas kita dari ruang semesta tanpa batas ini. Selama ini barangkali kita hanya terpesona melihat sesuatu tanpa memandang. Padahal yang disebut dengan materi sesungguhnya adalah ruang kosong. Karena materi tersusun oleh atom membentuk molekul, molekul membentuk materi, dan setiap materi itu sesungguhnya adalah ruang kosong. Materi adalah energi yang memadat. Makanya Allah meliputi semuanya. Meliputi semua yang di luar, meliputi semua yang di dalam. Tidak ada satu materi pun yang tidak diliputi olehnya. Semoga kesadaran ini sudah terbangun dalam diri kita. Oleh karena itu Allah memberikan izin kepada kita lewat tubuh kita untuk menyaksikan kecerdasan semesta tanpa batas yang meliputi seluruh ruang kosong ini dengan menunjukkan cahaya di atas cahayanya. Karena dari semua bentuk energi yang gampang untuk disaksikan adalah cahaya. Oleh karena itu jangan heran kalau pencapaian spiritual di tingkat awal yang diawali oleh semua para nabi, para rasul adalah menghadirkan dan menyaksikan cahayanya. Beruntung para sahabat yang sudah diterangi pohon zaitun yang kegelapan dalam diri ini, sehingga pohon zaitunnya sudah terang benderang, bodhisatwanya sudah terang berang, sehingga kita bisa mengalami maulid setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang berkesadaran, maulid bukanlah peringatan yang diperingati setahun sekali, tapi maulid itu adalah lahirnya kesadaran kita setiap saat. Dan kalau kita sadar sesungguhnya di setiap ruang dan waktu, tubuh kita itu bukan tubuh yang kemarin. Pada saat saya memberikan pelatihan sholat khusyuk kemarin, ada sahabat yang bertanya pada saya, "Ayah, kenapa waktu saya pelatihan sholat khusyuk bulan yang lalu dengan saya ikut pelatihan khusyuk yang sekarang kok rasanya berbeda? Dan sekarang rasanya saya bisa manunggal, bisa menyatu walaupun cuma 1 rakaat saya melakukan sholat." Jawaban saya sederhana. Kamu tidak sadar bahwa sesungguhnya saya 2 bulan yang lalu dengan saya yang hari ini sudah bukan Saiful yang sama. Kesadaran saya sudah berbeda. Secara fisik, secara fisiologi, atom-atom penyusun tubuh saya sudah bukan yang lalu lagi. Bahkan Saiful yang kemarin dengan Saiful yang hari ini sudah berbeda. Jadi jangan heran kalau saya berbicara ayat yang sama, kemudian kalian mendapati kesadaran yang berbeda. Itulah yang disebut dengan lapisan-lapisan langit, lapisan-lapisan kesadaran yang tidak pernah akan ada habisnya. Oleh karena itu beruntung mereka yang sudah menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran dalam dirinya. Dan orang-orang yang berbicara hanya menggunakan pikirannya, makanya bicaranya akan rugi. Karena apa? Dia hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tetapi orang yang berbicara melampaui kecerdasan pikirannya, masuk intelijensianya, masuk alam kesadarannya, mengakses alam-alam yang tinggi yang ada dalam dirinya. Saat dia bicara pun dia dialiri oleh ilmu-ilmu baru. Itu perbedaan orang sadar dengan orang yang belum sadar. Oleh karena itu mari kita berterima kasih pada semesta
yang telah meminjamkan kehidupan kepada kita, yang sekarang hadir sebagai detak jantung kehidupan semesta dan sekarang mengalir sebagai energi lembut dalam tubuh kita. Mari kita hening sesaat dan rasakan keberadaannya, rasakan kehadirannya. Dan pada saat yang sama mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon izin dan berkahnya, semoga Allah membukakan pintu kecerdasan yang melampaui pikiran, sehingga hari ini kita akan dialiri, dihujani ilmu-ilmu yang akan melewati intuisi kita, dan kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, bukakanlah pintu kecerdasan kami. Alirilah kami dengan pengetahuan sejati yang akan menjadi syafaat bagi kami, yang akan mensejahterakan lahir batin kami. Amin. Topik kita kali ini seperti yang sudah saya share di grup, berhasil mentertawakan diri sendiri. Siapapun yang hari ini berhasil mentertawakan dirinya sendiri, itu tandanya dia tumbuh. Dan siapapun yang hari ini hanya sibuk mentertawakan orang lain, itu tandanya dia mati. Jadi untuk membedakan orang hidup dengan orang mati sederhana. Orang hidup itu tandanya berhasil mentertawakan diri sendiri, sedangkan orang mati tandanya tidak bisa mentertawakan dirinya, habis seluruh waktunya hanya untuk mentertawakan orang lain. Itu cirinya tumbuh. Dan ciri tumbuh itu berubah. Sesuatu disebut tumbuh kalau berubah. Kemarin itu berupa biji, kemudian keluar tanda-tanda kehidupan dari biji, dan besok sudah jadi batang, besok keluar daun, besok lagi sudah menghunjam akarnya, besok lagi sudah menjadi pohon yang rindang. Itu ciri tumbuh. Dari mana tumbuh itu dimulai? Tumbuh itu dimulai pada saat kita sukses mentertawakan diri kita sendiri. Karena kita terlalu lama mentertawakan orang lain. Hari ini saya akan berbicara tentang diri saya. Karena kalau saya bicara orang lain, pertama saya tidak tahu apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Yang kedua, saya membatasi diri karena saya tidak berhak membicarakan siapapun. Saya akan mengawali pembicaraan hari ini dengan perjalanan saya. Saya lahir di sebuah keluarga yang sangat ketat beragama. Orang tua saya, kata orang di kampung, adalah tokoh agama. Disebutnya juga kiai. Dan saya beruntung dilahirkan dari ayah dan ibu yang semacam itu. Karena itulah ayah ibu terbaik yang telah menjadikan saya hari ini seperti ini. Dari kecil saya dididik untuk taat beragama. Dari kecil saya sudah diajarkan agama saya apa. Dari kecil saya sudah diajarkan kalau ditanya orang, kamu orang beriman atau tidak? Jawab saja, saya orang beriman. Dan secara tidak sadar itu merupakan sesuatu yang bagi saya saat itu penting, secara tidak sadar. Tapi begitu saya dewasa, saya mencapai kesadaran tertentu, saya mulai berpikir, kenapa ya ayah saya berani-berani ngasih label agama tertentu pada saya, tepat pada saat saya saat itu dalam keadaan belum sadar. Saya tidak pernah ditanya oleh orang tua saya, kamu mau beragama apa? Saya, kalau kalian saya nggak tahu. Makanya saya tidak mau cerita kalian, saya cerita saya. Dan siapapun tidak boleh menggugat saya, karena saya cerita saya.
Jadi saya tidak pernah ditanya, saya mau beragama apa, mau ngambil jalan mana, tidak. Karena orang tua saya beragama X, maka saya pun agamanya adalah X. Pada saat saya kecil, ya saya merasa saya sebagai pewaris. Tapi ketika saya dewasa, apa iya saya sudah beragama X yang sebenar-benarnya? Atau sekedar saya mewarisi label yang ada pada orang tua saya? Dan secara otomatis kan, kalau saya beragama X, maka ada runtutan yang mengikuti saya, termasuk ritual-ritual agama yang saya anut. Akhirnya saya seperti robot, nih saya seperti robot, ya, menjalankan semua ritual, menjalankan semua aktivitas agama, ya persis seperti yang dilakukan oleh orang tua saya. Dan pada saat itu, saya mulai belasan tahun, saya mulai banyak bertanya sama orang tua saya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat alami, tidak dibuat-buat, yang lahir dari kecerdasan saya sendiri. Harusnya kan boleh, karena kecerdasan itu diberikan Tuhan memang untuk supaya kita cerdas. Dan saya terus terang saja, setiap saya bertanya secara bebas menurut kehendak kecerdasan saya tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Bahkan lebih banyak orang tua saya marah pada saya. Hanya bertanya yang sederhana saja, sebetulnya Allah itu apa? Itu kan pertanyaan alami, hak asasi saya yang harusnya dipenuhi kan oleh orang tua, tapi saat itu saya tidak mendapatkannya. Ketika orang tua saya mengatakan kalau berdoa itu coba menengadahkan tangan ke atas, dan saya tanya orang tua saya, kenapa saya harus berdoa menegakkan tangan ke atas? Dan orang tua saya bilang Tuhan ada di atas. Ya saya bertanya lagi, di atas mana? Apa di atas pohon? Apa di atas rumah kita? Dan saat itu bungkam. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan kritis ketika saya umur belasan tahun, dan saya tidak mendapatkannya. Lalu orang tua saya karena bingung dengan saya, lalu saya dititipkan di pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini, sama modelnya. Saya bukan mau merendahkan pesantren, yang saya dapat jawabannya marah dan tidak jelas. Saya disuruh bersahadat, ya saya disuruh baca aja. Kata bapak saya, sahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah saya tanya kan, ini saya. Saya tidak cerita siapa-siapa, supaya tidak konflik, saya tidak cerita kalian, saya cerita saya. Sebetulnya sejak dari kecil, saya ini sudah ada dalam diri saya keinginan tertawa, mentertawakan diri saya sendiri. Tapi saat itu tertawa saya tertahan. Dan saya baru tertawa lebar-lebar sekarang. Makanya suka mengajak kalian tertawa kan? Itu sekarang. Saya tertahan karena takut kalau saya tertawa marah lagi orang tua saya. Saya coba disuruh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kan saya bersyahadat dengan mulut saya. Kan bersaksi itu semua dengan mulut. Dan saya cuma bertanya, apa boleh saya bersaksi dengan mulut saya? Kan saya belum tahu Allah. Bapak saya cuma menjawab, gak usah banyak nanya, ikuti saja. Nah ketidakpuasan ini kan jadi penyakit bagi saya. Tapi ketidakpuasan inilah yang mendorong saya untuk berjalan melakukan proses pencarian tentang jati diri saya, termasuk juga hal-hal yang masuk akal bagi saya. Kan syahadat itu bersaksi kepada Allah dan bersaksi pada Rasul. Sedangkan saya tahu Nabi Muhammad sendiri sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Fotonya saja sampai sekarang saya belum pernah lihat.
Sementara saya harus bersyahadat kepada beliau. Coba, saya ini, kalau kalian kan gak seperti saya. Saya kan bingung. Mau tertawa, saya juga takut dimarahi. Mau nanya lanjutan juga, saya tidak mendapatkan jawaban. Kalau kalian mah hebat ya, dari kecil suruh begitu, ngikut aja. Kalau saya tuh stres disuruh begitu, saya. Nah, ketika saya sudah menemukan syahadat yang sebenarnya, saya sudah bertemu dengan jati diri saya sudah menyaksikan Rasul sejati saya, dan saya sudah menemukan siapa diri saya. Saat itu saya mulai bisa tertawa. Ternyata untuk sampai pada tingkat tertawa itu tidak mudah para sahabat perjalanannya. Saya tidak cerita tertawa seperti kalian terbahak-bahak sambil nyanyi, bukan itu tertawa hari ini. Topik kita adalah tertawa tentang diri sendiri. Saya dari kecil ya taat beragama dan saya sholat. Sama seperti kalian, sholat. Walaupun saat itu juga saya bingung, sholat itu apa? Kenapa rakaatnya 17? Kenapa bukan 18? Kenapa bukan 19? Kenapa bukan 2 rakaat saja? Dan pertanyaan tentang rakaat saja, ini nggak ada jawaban yang pasti bagi saya. Kenapa takbiratul ihram itu begitu? Dan kenapa ketika baca syahadat, kok yang diacungkan telunjuk, bukan kelingking gitu loh? Atau jempol kali? Itu pertanyaan yang terus mengganggu saya dan tidak menemukan jawabannya saat itu. Dan terus terang ya, akhirnya saya itu merengek-rengek ya sama Allah. Saya bilang, kalau engkau ada, tolong dong jangan bikin saya bingung. Yang saya heran itu kok orang lain, teman-teman saya nggak pada bingung. Telunjuknya disuruh gini, gini aja. Saya disuruh gini, yang nggak saya lakukan. Makanya saya disebut anak nakal di rumah, karena nggak taat sama ayah saya. Tetapi ketika ayah saya umurnya 79 tahun, justru saya bisa memberikan pencerahan pada ayah saya tentang semua yang saya pertanyakan, dan ayah saya mengakui itu. Di usia beliau 79 tahun. Betapa lama untuk sampai di tingkat itu. Dan saat itu beliau berhasil mentertawakan dirinya sendiri. Jadi saya berani mengatakan bahwa siapapun orang yang sudah berhasil mentertawakan dirinya sendiri, berarti dia sudah tumbuh kesadarannya. Dan siapapun yang hari ini hanya sibuk mentertawakan orang lain, merasa diri paling benar, paling suci, seakan-akan dia punya jalan terbaik satu-satunya, bahkan Allah pun dikooptasi oleh dia, gak ada Allah bagi yang lain, hanya untuk dia sendiri. Saya kira belum tumbuh. Jadi hari ini kompetensi yang saya bangun buat kalian sederhana. Selesai kalian mendengarkan ocehan saya, tanya pada dirimu, apakah kau udah tumbuh atau belum? Nah, ciri tumbuh sederhana indikatornya, berhasil mentertawakan diri sendiri. Sampai saya belajar bahasa Arab, apa sih sholat itu? Saya baca ribuan ayat di Quran, apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya, hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah Anda supaya tidak terjebak perbuatan keji dan munkar. Jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan. Sholat itu instrumen. Tujuannya sholat adalah tercegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh, kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana, instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya, kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Kan itu pertanyaan lanjutan. Boleh dong itu hak asasi saya. Dan saya tidak menemukan jawaban. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sholat khusyuk. Maaf ya,
Sampai hari ini saya tidak mau bikin modul pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak bikin PPT tentang pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak diizinkan untuk membuat itu. Kenapa? Karena itu ilmu yang sangat luar biasa, mahal sekali. Dan saya mendapatkan ilmu ini berdarah-darah sampai mendapatkan kenikmatan sholat walaupun cuma 1 rakaat. Bayangkan kalau 17 rakaat. Ya, itu. Oleh karena itu yang sudah dapat pelatihan sholat khusyuk dari saya, jaga. Jangan dianggap sepele. Saya mendapatkan itu berdarah-darah, tidak dengan cara yang mudah. Oke?